Satu Podcast. Selamat sore semuanya, Hande Tolan. Kita kembali berkunjung ke kantor OPD yang ada di Puspemkab Tangerang. Kemarin kita banyak sekali informasi dari Pak Asep ya, Kadis DP3A Kabupaten Tangerang mengenai ibu perempuan, maksud Andre perempuan dan juga anak, Hande Tolan. Dan ternyata setelah mendengar paparan beliau langsung ngelus dada, masih tinggi sekali kekerasan terhadap anak. Bukan kekerasan saja tapi juga tindakan asusila dan lain sebagainya, bahkan dilakukan oleh orang terdekat, terutama keluarga terdekat ya. Dan semoga informasi kemarin yang kami paparkan bisa lebih aware untuk masyarakat kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Kamis 9 Oktober, Andri berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang bersama dengan Dr. Hendra Tarmizi Mars. Beliau ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam, selamat sore Kang Andre. Luar biasa kalau sama Pak Kadis sih, bukan sekali dua kali, sering di studio. Dan beliau tadi bilang, oh iya ya, gak perlu repot ke studio, langsung bisa ke sini gitu. Bisa ya? Ke mobilnya. Mobile, lebih fleksibel begitu. Kabarnya gimana dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat. Kalau Andri lihat sih setelah amanat baru dari Pak Bupati dan Ibu Wakil, Dr. Hendra langsung gak harus karena kesehatan kali ini memang jadi ada beberapa poin yang akan difokuskan oleh pemerintah. Apa aja nih dokter membantu pemerintah pusat dan daerah dalam kesehatan? Silakan. Jadi terima kasih Mas Andre, para pendengar yang saya hormati. Pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Prabowo ada 4 program prioritas yang sebenarnya itu adalah program Kementerian Kesehatan, tapi diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu dan laporannya ke Pak Presiden langsung. Yang pertama adalah CKG atau PKG, cek kesehatan gratis, itu program beliau. Kedua TBC, yang ketiga stunting, yang keempat kematian ibu dan bayi. Itu yang concern beliau tentang kesehatan yang benar-benar dijaga gitu oleh Pak Presiden melalui Mendagri. Jadi enggak, kalau hanya yang ngejaga Kemenkes berarti hanya sampai Dinas Kesehatan. Kalau ini penilai rapornya untuk nilai rapor Bupati dan Gubernur. Iya. Langsung ke pimpinan. Oleh karena itu dibantu oleh seluruh OPD ya dok ya? Harus kita dibantu semua OPD, kemudian camat, kepala desa, lurah ya. Lintas sektor ya dok? Iya, lintas sektor. Rakyat luas juga bisa ikut membantu ya? Bisa banget. Baik. Dan untuk CKG, cek kesehatan gratis ini, dokter, realisasi di Kabupaten Tangerang seperti apa? Jadi awalnya CKG itu dari Januari tahun ini, kita itu diberi target tahun ini 35% dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Dihitung-hitung kita dapat 1,2 juta penduduk Kabupaten Tangerang. Tahun ini harus kita periksa kesehatannya. Dan itu target dari pemerintah pusat. Awalnya kita di beberapa bulan sebelumnya itu agak tersendat karena memang belum banyak melibatkan lintas sektor. Akhirnya nanti kita berpikir bahwa ini harus melibatkan lintas sektor. Kita minta bantuan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda. Kita kumpulkan seluruh stakeholder, kepala dinas, camat, kemudian juga istilahnya itu perusahaan-perusahaan untuk membantu pencapaian program ini. Stakeholder yang lainnya juga turut membantu ya dok? Semuanya ikut membantu, kita libatkan. Bahkan sampai pihak swasta pun ikut dilibatkan ya, dan terlibat. Perusahaan-perusahaan ikut terlibat. Oke. Seberapa pentingnya sih dok kita memeriksa kesehatan lebih dini? Ini kan cek kesehatan gratis ini cek kesehatan basic ya dok ya? Betul. Seberapa penting dok untuk kita memeriksakan CKG? Kang Andre, jadi kita itu di Dinas Kesehatan tuh ada namanya UKP, ada namanya UKM. UKP itu upaya kesehatan perorangan, UKM upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perorangan tuh biasanya yang sering ditemui. Contoh, ada orang stroke, bawa ke rumah sakit diobatin, ada serangan jantung, bawa ke rumah, itu UKP. Tapi ada yang lebih penting UKM.
UKM itu adalah upaya kesehatan masyarakat, mencegah jangan stroke, mencegah jangan sampai kena serangan jantung, mencegah jangan sampai gagal ginjal. Wah, betul. Nah, itu dia yang penting. Apa tuh pencegahannya? Kita harus pemerintah pusat memerintahkan daerah harus mencek gratis 35% dari jumlah penduduknya. Kita di kabupaten 1,2 juta. Tujuannya itu, jadi kita akan tahu nanti jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dari 1,2 juta itu yang darah tinggi, yang diabetes, yang kolesterol, kemudian yang penyakit infeksi. Nanti dipetakan oleh pemerintah pusat bahwa di sini teknik pengobatannya seperti itu. Betul. Berarti ini juga sebagai bagian dari database pemerintah pusat untuk mendeteksi lebih awal. Betul. Dan juga untuk pemerintah daerah juga ini sangat bisa terjangkau nantinya. Oh, berarti yang dibutuhkan ada program seperti ini. Jadi terarah. Terarah, betul dokter. Dan kemarin infonya terbanyak ya dok ya? Kita alhamdulillah juara 1 se-Provinsi Banten. Walaupun kita belum mencapai target. Kita tuh target kita di bulan ini 70%. Kita baru hampir 60%. Belum nyampe target. Tapi sudah nomor 1 di Banten. Di Provinsi Banten ya? Iya. Oke. Dan prosedurnya seperti apa dok? CKG ini dok? CKG itu sebenarnya awalnya dulu kan ada yang pernah dengar tuh yang ulang tahun baru datang. Sekarang nggak begitu lagi. Dulu kan Orang tahun, beberapa hari ke depan juga masih boleh. Iya masih boleh. Gitu ya? Sekarang semua masyarakat Kabupaten Tangerang, anak sekolah sampai orang dewasa atau yang lainnya, itu tinggal diperiksa dalam setahun tuh sekali. Oh, Cuma sekali. Nah, jadi mereka datang ke puskesmas bisa. Kita libatkan Pak Camat, misalnya ada kegiatan di kecamatan rame-rame, kita puskesmas datang ke sana diperiksa lagi kesehatannya gitu. Oke, seperti itu. Jadi kapan aja bisa, tapi 1 tahun Sekali ya. Wow, dan ini sekali lagi gratis. Gratis. Masyarakat kan seneng tuh kalau misalnya ada gratisnya, apalagi untuk kesehatan ya dok ya. Betul. Yang jadi PR itu justru ya dari tim-tim kesehatan. Kan Andri dulu juga pernah bergabung di tim Dinkes tapi yang di provinsi dok. Iya. Ada kegiatan bakti sosial juga seperti itu. Mereka tuh takut diperiksa karena takut ketahuan gue penyakitnya apa. Betul. Jadi kepikiran. Nah ini tips dari dokter deh biar masyarakat mau periksa kesehatan gratisnya. Tadi yang saya bilang UKM itu upaya kesehatan masyarakat untuk pencegahan. Iya. Jadi kalau ada kita periksa, kemudian kita tahu kita darah tinggi. Nah, anjuran dari dokter adalah minum obat darah tinggi. Obat darah tinggi minum rutin, biasanya seumur hidup. Iya. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya kalau kita minum obat darah tinggi rutin, artinya nanti tekanan darah kita akan stabil. Kalau tekanan darah stabil, dia tidak akan kalau yang nggak stabil dia merusak ke jantung jadi serangan jantung. Kalau merusak kena ginjal akan terjadi gagal ginjal. Jadi itulah keuntungannya kita cepat tahu, cepat kita minum obat. Insya Allah kita nggak sampai ke penyakit yang berat tadi. Betul. Penyakit yang berpotensi Anda ditinggalkan oleh orang terkasih ya. Iya, Biasanya betul. lebih takut ditinggalin Lebih takut, orang yang iya. sayang. Bener loh, banyak seperti itu ya, amit-amit sih. Betul ya. Betul ya, Dok? Iya, itu yang sebenarnya yang perlu kita beri kesadaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya mencegah penyakit. Sebenarnya inti CKG itu di situ. Baik, ini CKG. Nah, berikutnya ada stunting dokter. Betul, ini ya. juga jadi fokus pemerintah daerah Betul. dan pusat. Andre lihat Pak Bupati, Ibu Wakil ini concern sekali dengan stunting, bahkan sama melibatkan seluruh lintas sektor, baik pemerintah daerah dan swasta. Sejauh ini seperti apa progresnya Pak Kadis? Kita ada namanya di Kabupaten Tangerang Gebrak Tegas, gerakan bersama atasi kemiskinan ekstrim dan cegah stunting. Itu ketuanya dulu Pak Sekda, Pak Maisal waktu itu yang pertama kali. Sekarang ya Pak Soma, Pak Sekda kita yang jadi ketuanya. Wakil ketuanya itu saya, kemudian sekretarisnya ada di Bapeda. Jadi kita itu mengkoordinir semua OPD untuk memerangi stunting. Kenapa harus semuanya? Biasanya zaman saya dulu waktu saya kepala puskesmas, stunting itu yang ngurus cuma puskesmas sama dinas kesehatan. Ada anak ini kasih makan, gemuk turun lagi, Padahal stunting itu penyebabnya banyak. Ada beberapa penyebab. Salah satunya kita beri contoh, kalau penyebabnya itu adalah karena di rumah tangganya itu dia nggak punya jamban. Artinya dia gampang terinfeksi. Jadi anak itu sehat, sakit. Akibatnya apa? Gizinya nggak nyampe ke otak, nggak nyampe ke pertumbuhan untuk ngelawan penyakit. Nah kan berisiko stunting. Dan anaknya nanti nggak cerdas. Itu kan untuk masa depan kita nanti ke depannya kan. Permasalahannya nggak mempan hanya puskesmas atau dinas kesehatan. Dibantulah sama dinas perkim.
Dibenahilah dibenahi kebersihannya. Enggak, dikasih jamban, dibangunkan jambannya oleh Dinas Perkim. Betul. Dibangun jamban. Kalau rumahnya nggak layak huni, dibangunlah rumah layak huni. Kemudian kalau bapaknya nggak punya pekerjaan, itulah Disnaker, latihlah untuk lapangan pekerjaannya. Jadi itu gunanya digebrak tegas itu dikoordinasikan seperti itu. Betul, bukan masalah dari kesehatannya saja. Bukan hanya kesehatan. Dari luar Non kesehatannya juga harus. diperhatikan. Karena penyebabnya tetap dari situ. Betul sih dok ya. Iya. Mungkin aja ada faktor lain yang harus diperhatikan. Itu 80%. Di luar faktor kesehatan malah 80%. 80%. Iya, 20% itu hanya baru benar-benar memang usaha kesehatan. Dia ada penyakit ini tinggal diobatin sebenarnya sembuh. Tapi kan penyebab luarnya apa? Nggak punya jamban, rumahnya nggak layak huni, kemudian bapaknya nggak kerja, miskin, kemudian ya macam-macam. Nah itu yang sebenarnya yang harus ada. Satu lagi memang ada orang yang mampu tapi pola makannya nggak bagus, itu tinggal kita penyuluhan, ya. Atau jajan dan lain Iya, sebagainya. betul, begitu ya. Hingga mengalami tidak stabil gitu. Iya, betul. Kalau untuk saat ini dok, setelah adanya kerjasama dengan lintas sektor tadi, berapa peringkat menemukan angka stunting untuk tahun ini? Jadi dari tahun 2022, 23, 24, 25 dari 22 itu kita di atas 10%, sekarang kita sudah 7,3%. 7,3%. Ya sebenarnya secara target kita sudah mencapai. Kenapa? Target pemerintah pusat kan di bawah 14%. 14. Kita sudah 7, cuma 7,3 itu kalau dihitung-hitung orangnya banyak juga 15.000. Iya. 15.000 lebih. Ya sama seperti itu ya, kita harus tetap berusaha. Jadi program tetap berjalan, dikeroyok. Bahkan Ibu PKK pun turun, Ibu Dharma Wanita turun. Semua terlibat. Semuanya terlibat. Perusahaan CSR-nya untuk membangun rumah tidak layak huni, untuk memberi makanan tambahan, semuanya membantu ya. Betul, karena ini kan menyangkut Indonesia Emas 2045. Ya betul. Jadi kalau ada orang ngomong kita tidak bekerja itu salah. Pekerjaan kita tuh terlihat dari sana. Memang penurunan stunting nggak bisa sekaligus, harus bertahap. Nah, kita bangun rumahnya, cariin bapak ibunya pekerjaan, kemudian rumahnya kita perbaiki, kemudian jambannya kita bangun, nah, kemudian pola makannya kita atur. Nah, itulah akan menghasilkan nanti generasi emas ke depannya. Luar biasa sih, memang harus bekerja sama agar bisa ditekan lebih dalam lagi untuk angka stunting ini. Karena kita juga nggak mau ya ngelihat anak-anak kecil yang harusnya tumbuh kembang dengan baik, Iya. tapi dia malah mengalami malnutrisi dan lain sebagainya. Baik, dokter, untuk berikutnya, stunting ini kan tidak menular ya. Jadi nggak menular. Yang menular itu TBC, TBC. yang lagi hangat dibicarakan di beberapa daerah. Tadi yang sebelumnya kita bahas, Andri baca informasi Kabupaten Lebak mengalami kenaikan angka TBC yang cukup tinggi untuk wilayah selatannya. Nah, bagaimana untuk Kabupaten Tangerang, dokter? Ya, sebenarnya kemungkinan ada salah miss ya. Sebenarnya harusnya dengan penemuan kasus yang banyak, sebenarnya itu malah bagus. Oh, bisa di tracking ya? Malah bagus. Jadi artinya petugas kesehatan di bawah itu bekerja, mencari kasus, ada orang di tracking semuanya sampai ketemu. Dan itu lebih bagus. Dan diobatin dengan pengobatan yang orang ini nggak bisa menularkan ke yang lain. TBC itu kalau kita sudah 2 minggu aja minum obat, itu nggak menular. Kan ya? Jadi kalau ada masyarakat yang mendengar saat ini nih, ada tetangga TBC, ya boleh kita hati-hati. Tapi kalau sudah lewat 2 minggu dia minum obat, itu nggak menularkan lagi. Tapi dia tetap harus berobat selama 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Minimal 6 bulan. Di puskesmas masih gratis, dok? Obatnya tetap gratis, ada semuanya di puskesmas ya. Tuh, kurang apa? Itu kan, dok ya? Ya, jadi memang harus masyarakat benar-benar ngejaga kesehatan karena TBC itu kadang-kadang kita terkena kita nggak sadar. Iya, lama tidur dulu Ya, dia tidur dorman namanya, kumannya dorman. Begitu daya tahan tubuh kita lemah, dia akan bangkit. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya lagi dorman tuh dia bisa nularin ke anak kita, tetangga kita, istri, suami, ya gitu. Dan mereka inilah yang juga Nah, mereka membawa lagi kemana-mana. Jadi TBC itu nggak berhenti. Kita di dunia kan kita juara 3. Iya. Nah, itu yang masalahnya itu. Itu yang pemerintah mau turunkan dengan program TBC ini. Jadi carilah kasus sebanyak-banyaknya, obatin. Iya. Nah, Itu seperti bagus berarti ya? Bagus. Apalagi lokusnya udah kelihatan nih di selatan. Iya, betul. Oke. Dan itu memang biasanya TBC tetap berhubungan dengan tingkat ekonomi. Oh iya, tentu, dok. Dan juga mengenai TBC ini kan ada program tahun 2030 kalau nggak salah. Iya, betul. Zero. Iya. Dan saat ini pemerintah pusat dan daerah lagi-lagi bahu-membahu untuk menangani hal tersebut. Betul. Untuk Kabupaten Tangerang pengobatan TBC masih gratis.
Semuanya gratis, pemeriksaan gratis. Kita di Puskesmas ada alat namanya tes cepat molekuler TCM. Itu lebih akurat dibanding di mana-mana gitu. Sekarang dapat kita itu. Nah, itu tinggal jadi begitu ada batuk 2 minggu, periksakan dahak ke Puskesmas. Kemudian 2 minggu periksakan walaupun belum tentu TBC. Nanti kita periksa di TCM-nya. Nanti ketahuan nih, oh ini negatif. Berarti cuma bisa aja batuknya karena asma, karena alergi, bisa. Tapi tetap trackingnya setiap 2 minggu batuk itu harus dilakukan. Atau ada anak kecil yang berat badannya nggak naik-naik, sering batuk panas-panas, coba diperiksain. Gitu. Oke, cepat demam juga itu harus dicurigain ya? Curigai. Kalau TBC itu gejala demamnya bukan demam tinggi, demam subfebrile, dikit demam, tapi nafsu makan mengurang, tambah lama tambah kurus. Orang dewasa juga begitu. Sama ya dok? Sama. Oke. Diperiksa ya handetolan ya, karena menyangkut dengan keluarga dan juga anak ya yang Iya betul. Kasihan kalau anak-anak kena, dia rentan stunting juga. Jadi gabung semuanya. Bakteri juga dalam tubuhnya dan lain sebagainya ya. Semoga bisa teratasi meskipun sulit untuk ditekan. Setidaknya betul kata Pak Kadis, sudah tertracking, ayo masyarakat minum obat dan juga datang ke Puskesmas ya. Baik, berikutnya dokter ke KIA. Nah ini nih yang juga gak kalah di-push oleh Dinkes dan juga Pemda dan juga pemerintah pusat mengenai angka kematian ibu dan bayi. Andri sering baca berita dokter datang ke sana sini mengenai KIA ini. Ini saat ini seperti apa dok? Jadi memang salah satu ini termasuk ke dalam ini indikator kita di Dinas Kesehatan tuh angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Walaupun saat ini dari tahun 2023, 2024, 2025 trennya sudah menurun. Jadi angka kematian ibu dan bayi itu sudah mencapai target kita. Tapi tetap kita ingatkan terus kepada masyarakat bahwa angka kematian ibu itu kalau perlu zero. Ya nggak boleh ada ibu melahirkan meninggal, itu nggak boleh. Anak gara-gara lahir meninggal atau anak yang di bawah umur 0 di bawah sebulan meninggal gara-gara kita nggak boleh gitu. Bahaya juga sih. Angka kelahiran juga jadi menurun ya. Iya, bukan angka kematian gitu ya menurut. Jadi sebenarnya cara pencegahannya ya itu dari awal hamil tuh sudah harus koordinasi dengan Puskesmas, dengan bidan atau di posyandu gitu. Jadi itu bisa dipantau kalau ada bahaya. Jadi kita nggak akan lahir normal, cepat dirujuk ke rumah sakit, akhirnya ibu dan anak selamat. Ya seperti itu. Spesialisnya. Iya betul. Dan lagi-lagi semuanya bisa bukan diatasi, tapi bisa dikonsultasikan di Puskesmas. Bisa. Ada bidan desa juga ya, handetolan dan Dinkes juga rutin kalau nggak salah puskesmasnya datang ke desa-desa. Di Puskesmas kita juga punya USG gitu. Ada USG ya, dan dokter-dokter kita sudah dilatih USG-nya. Oke. Tuh, Puskesmas paling dekat ya, tinggal datang aja. Begitu. Untuk angka kematiannya untuk Kabupaten Tangerang sekarang berhasil ditekan dok ya? Iya, sudah kita tekan saat ini sampai bulan ini angka kematian kita totalnya itu 22 ibu hamil gitu. Ibu hamil artinya kan kalau dibagi kecamatan ya nggak sampai lah satu kecamatan kan seperti itu. Tapi memang harus kita walaupun secara target RPJPD, RPJPM-nya kita masih udah tercapai, tapi kita harusnya nggak pengen ada yang meninggal gitu. Nggak pengen ada yang meninggal. Harus zero. Ya. Baik dokter, semoga semangat terus ya dok ya. Siap. Ini luar harus. biasa sekali soalnya. Ini kan hal yang paling benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, ya, yaitu betul. kesehatan ya dok. Hal mendasar Dan alhamdulillah Kabupaten Tangerang ini ya salah satu kabupaten yang punya 4 ya dok ya rumah sakit umum daerah. Iya, RSUD kita ada 4. Iya. Betul, dengan alat yang sangat mumpuni. Betul. Tenaga SDM yang selalu upgrade skill untuk kesehatan masyarakat. Terima kasih dokter. Sama-sama. Waktunya. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang baru untuk masyarakat yang baru tahu dan bermanfaat untuk masyarakat. Oh ternyata di Puskesmas ada, ada programnya. Oh bisa lapor kemana seperti itu. Terima kasih dokter. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Andre sama para pendengar sekalian. Baik, kita kembalikan ke lantai 5 kantor Bupati Tangerang bersama Ivi. Tangerang Radio 91 FM.